DPRD Banjarmasin bersama instansi terkait di lingkup pemerintah kota telah merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak jelang tengah hari Senin 14 Juli 2025. Raperda yang berisikan sebanyak 50 pasal ini telah disepakati finalisasinya dalam rapat pembahasan terakhir. DPRD Banjarmasin bersama instansi terkait di lingkup pemerintah kota telah merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak jelang tengah hari Senin 14 Juli 2025. Ketua Pansus Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Ferry Hidayat Waitakwan di Prima TV memadahakan Raperda yang berisikan sebanyak 50 pasal ini telah disepakati finalisasinya dalam rapat pembahasan terakhir. Pembahasan dilakukan dalam waktu 3 bulan yaitu dimulai Mei 2025 dan rampung Juli 2025. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menyatakan peraturan ini sangat penting untuk memperkuat perlindungan terhadap babinian wan anak, terutama dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Sehingga kasus kekerasan terhadap babinian wan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. Ferry Hidayat berharap hadirnya peraturan daerah perlindungan perempuan wan anak dapat memberikan manfaat gasan warga serta menciptakan rasa aman wan nyaman. Perempuan dan anak, alhamdulillah hari ini kita finalisasi. Semoga setelah finalisasi ini diparipurnakan, nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Banjarmasin, juga bisa langsung dilaksanakan oleh khususnya pemerintah Kota Banjarmasin. Menurutnya perda ini sendiri penting kan ada di Kota Banjarmasin? Sangat penting nantinya untuk khusus Kota Banjarmasin untuk dipastikan di Kota Banjarmasin. Intinya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Betul. Nanti khususnya untuk mengurangi tindak kekerasan baik itu kepada anak juga kepada perempuan. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPA Drusdiati memadahakan peraturan daerah ini berfokus pada upaya pencegahan kekerasan pada babinian wan anak. Dinasnya pun banyak melakukan sosialisasi wan koordinasi melalui lintas sektor untuk menekan angka kekerasan terhadap babinian wan anak di Banjarmasin. Lebih banyak ke pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kebanyakan melibatkan selain stakeholder di Pemkot sendiri seperti SKPD, tapi juga itu melibatkan ke masyarakat, organisasi masyarakat khususnya. Bagaimana caranya? Kalau untuk di bidang, kami kebanyakan bidang kan ada kegiatan sosialisasi, diseminasi, ataupun koordinasi dengan stakeholder. Sedangkan untuk pelayanan khusus yang untuk kasus kekerasan terhadap perempuan anak itu ada di PT DPPA. Sosialisasinya seperti apa itu? Sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat itu terutama di organisasi masyarakat yang kita punya seperti di BK, di organisasi masyarakat itu termasuk organisasi kewanitaan ataupun kerjasama yang semakin kami gencar memperbanyak kerjasama dengan lintas sektor. Kan untuk saat ini kami sudah kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat seperti Salimah, organisasi wanitanya, PKK yang langsung turun tangan ke masyarakat untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terus untuk ikut serta sebagai narasumber ataupun tenaga ahli yang kami libatkan itu seperti ada HIMSI. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin telah menangani 90 kasus kekerasan terhadap babinian wan anak. Sebanyak 30 korban adalah anak laki-laki, 26 anak babinian dan 34 babinian dewasa.